kan ada dosa. Dosa itu di mana? Dosa itu tentu pada posisi di ciptaan, di manusia. Karena manusia yang diberikan akal budi, kehendak dan afeksi sebagai ciptaan pribadi, dia punya kapasitas ya untuk berespon terhadap apa yang ada di dalam alam ini. Berespon apakah taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Itu manusia. Jadi manusia diberikan kapasitas untuk berespon dengan segala kebebasannya yang terbatas sebagai ciptaan. Dia bisa berespon. Nah, respon manusia terhadap perintah Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, terhadap covenant kerja itu, ternyata responnya adalah melawan, memberontak, tidak patuh, tidak taat. Nah, respon yang tidak taat inilah yang disebut dengan dosa. Tidak taat, tidak patuh, memberontak, memecahkan atau menghancurkan covenant. Respon tidak taat inilah yang disebut dengan dosa. Jadi dosa itu berarti saya dengan sengaja, walaupun dicobai oleh iblis, diganggu, dibisik-bisikin oleh si jahat, si iblis, tetap saya yang mengambil keputusan harusnya. Saya ternyata mendengarkan bisikan atau bujuk rayu si iblis, tipu daya si iblis. Saya sendiri memutuskan dengan otonomi saya sebagai makhluk pribadi, memutuskan untuk melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menetapkan manusia harusnya jatuh dalam dosa, tidak. Tuhan menetapkan manusia punya apa? Punya yang namanya kebebasan. Yang mana kebebasan itu bisa taat, bisa tidak. Itu bagian dari sisi kita. Ya, ini penjelasan saya dari beberapa pemikiran bapak-bapak gereja, para teolog, termasuk dari pemikiran Herman Bavinck, atau Louis Berkhof, atau Anthony Ukema, atau beberapa teolog lain yang menjelaskan tentang keberadaan manusia yang memiliki kebebasan untuk berespon, termasuk Bapak Santo Agustinus. Dari pihak Allah, berarti Allah telah menetapkan di dalam kekekalan ini, karena ada penebusan, maka di mana konteksnya manusia itu bisa ditebus? Dosa itu berarti di sini sudah ada ketetapan penebusan. Berarti antara penciptaan dan penebusan ada satu bagian yang tidak tercatat, tidak tertulis, tetapi menjadi implikasinya antara penciptaan dan penebusan ini adalah adanya kejatuhan. Jadi bukan manusia, Tuhan mengendaki manusia berdosa, ya, Tuhan tidak mengendaki manusia berdosa, Tuhan mengendaki manusia taat, tetapi implikasi adanya penebusan di dalam ketetapan dan penciptaan, implikasinya, bukan aplikasinya ya, implikasinya itu adanya kejatuhan. Kejatuhan yang dapat terjadi. Sehingga tidak ada satu ketetapan yang berubah. Memang ada penciptaan dan memang ada penebusan. Dari dua titik ini ternyata ada yang namanya kejatuhan. Dan kejatuhan itu dimungkinkan terjadi. Jadi ketetapan Allah di dalam kemungkinan yang kekal ini, kemungkinan bisa ada karena memang manusia diciptakan di dalam
konteks berpikir, berkehendak, berafeksi dengan bebas. Nah, para ahli, bapak-bapak gereja, para teolog memberikan gambar ketetapan kejatuhan itu memang ada, tetapi keberdosaan manusia terhadap Tuhan, ketidaktaatan manusia kepada Tuhan itu bukanlah kehendak Allah. Ini paradoks, misteri, dan membingungkan kalau kita tidak hati-hati memberi penjelasan. Maka ketika manusia itu ditempatkan di Taman Eden untuk patuh kepada Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, itu rasional sekali. Karena memang manusia sebagai ciptaan, dua hal tadi, bergantung pada yang lebih berotoritas, dan mau tidak mau harus membatasi diri dan terbatas. Buktinya memang Tuhan tempatkan di Taman Eden. Tuhan tidak tempatkan di luar Taman Eden. Walaupun Taman Eden atau di luar Taman Eden adalah sama-sama di bumi, tapi dibatasi. Ini loh Adam dan Hawa, kamu di Taman Eden. Kamu bukan di luar Taman Eden, tapi di Taman Eden kamu bisa bebas memakan buah apa saja, tapi ada batasnya. Sebenarnya itu latihan untuk manusia patuh, menyadari kebergantungannya dan menyadari keterbatasannya. Tapi manusia maunya memberontak. Semakin memberontaknya kita terhadap kenyataan kita sebagai ciptaan yang terbatas, yang harus bergantung kepada yang mencipta, dan faktanya kita juga bergantung kepada apa yang diciptakannya. Kita butuh itu. Kita mau memberontak. Ketika kita mau memberontak, kita laksanakan pemberontakan kita, terjadilah kekacauan, terjadilah kehancuran, terjadilah kerusakan. Apakah Tuhan menghendaki itu? Jawabannya tidak. Karena Tuhan menetapkan manusia dicipta, ada keteraturan, ada keindahan, ada apa adanya. Jadi ikuti, terima apa yang dinyatakan Tuhan. Tapi faktanya manusia maunya bebas. Nah, ini dia. Ketika manusia di Taman Eden diciptakan oleh Tuhan, manusia bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Artinya bisa taat, bisa tidak taat, menggunakan free will-nya tadi. Jadi Tuhan tahu nggak manusia akan menggunakan free will-nya tidak taat? Tahu. Loh, kalau begitu, siapa yang membuat manusia itu bisa seperti itu? Tuhan. Di mana? Dalam ketetapannya. Kan ketetapannya tidak berubah. Tuhan menciptakan manusia berdasarkan ketetapannya. Ketetapannya di mana manusia mampu untuk memilih taat atau tidak taat. Jadi secara tidak langsung implikasinya adanya penciptaan manusia yang seperti itu, ya seperti kita ini punya kebebasan. Buktinya sekarang juga kita punya kebebasan toh. Mau taat Tuhan Yesus atau tidak taat Tuhan Yesus, ya tergantung kita mau apa tidak, ya kan. Kalau kita tidak mau, ya kita rugi. Kita akan mengalami banyak hal yang tidak semestinya. Kalau kita taat, kita diberkati. Tapi juga kita harus hati-hati, jangan cari berkat, tapi cari Tuhannya. Ya kan begitu. Nah, di pihak lain juga ada ketetapan penebusan. Jadi itu sebabnya para teolog menggambarkannya sebagai ketetapan kejatuhan. Tuhan menetapkan kejatuhan, dan penetapan kejatuhannya itu implikasi dengan adanya penciptaan manusia, tadi free will dan penebusan. Seperti itu. Ya, dosa itu creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, enggak? Dosa itu being, keberadaan, matter, materi, atau apa? Nah, itu nanti saya kasih kata kuncinya saja. Dosa itu bukan being, bukan ciptaan kan? Dosa itu bukan matter. Coba tunjukkan apa itu dosa. Oh, bulat, kotak,
cair, padat, atau gas? Enggak juga. Tapi terasa kan di dalam diri kita. Orang membenci kita atau kita membenci orang itu sudah ada dosa di dalamnya. Kain membenci Habel sampai akhirnya dibunuh. Tuhan mengatakan dosa mengintip sehingga kamu harus menguasainya. Kain tidak menguasai. Akhirnya membunuh Habel, adiknya kan, adik kandung sendiri loh. Nah, itu berarti dosa di mana? Masa dosa mengintip? Dosa itu apakah manusia? Apa makhluk lain? Tidak. Jadi eksistensi dosa bukan ciptaan. Dosa itu adalah respon manusia. Jadi dari manusia ya, respon ciptaan yang muncul, yang ada dari manusia yang, makanya yang dikatakan Tuhan Yesus menghapus dosaku. Dosaku, aku yang berdosa. Jadi menebus dosa atau menebus aku yang berdosa. Nah, itu bahasanya mesti lebih diperbaiki lagi. Tuhan Yesus menebus aku yang berdosa. Karena aku yang berdosa. Bukan dosanya kan bukan eksis. Bukan sesuatu keberadaan. Dosa itu hanya melekat pada diri yang melakukan. Tidak mungkin dia berada di luar. Kalau setan iya, setan itu makhluk, malaikat yang jatuh. Binatang ya binatang, materi. Tapi dosa di mana? Dosa bukan materi, bukan tumbuhan, bukan binatang, bukan manusia, bukan malaikat. Dia bukan makhluk lain. Dia ada melekat dari tindakan kita di dalam hati. Berarti dia melekat pada diri kita. Ketika Tuhan menyatakan kasih, di sana ada keadilannya, di sana ada kesuciannya. Ketika Tuhan mengampuni, di sana ingat yang menghapuskan dosa kesalahan kita, yang menanggung kesalahan kita itu Tuhan Yesus. Jadi adalah memalukan diri kita, terus-menerus berdosa, terus-menerus minta ampun, yang menanggung kesalahan itu Tuhan. Ya ibaratnya kalau kita punya punya hutang lah gitu ya, kita punya hutang, lalu terus-menerus yang membayar hutang kita orang lain gitu. Kita nggak pernah berusaha untuk membayar hutang kita dengan cara tidak berhutang lagi gitu. Nah kan itu kan malu kita sebenarnya, ya kan? Sebenarnya kita malu seperti itu. Tetapi kenyataannya manusia tidak seperti itu. Saya pasti. Nah itu yang disebut pada minggu-minggu lalu, kalau tidak salah di kelas ini ada kelas lain yang disebut hyper grace. Tuhan sudah mengampuni dosaku, aku bebas. Tunggu dulu, ada keadilan Tuhan, ada kesucian Tuhan. Jadi ini penerapan atribut Allah berkaitan dengan ketetapan